semuanya, selamat datang di podcast kami yang bernama Membongkar Kolonisasi dalam Pikiran. Bersama aku Saula, Aku Aziz, Aku Gani. Aku Hani. aku Jessie. Aku Tiara. Dari perkenalan ini, kami semua bakal ngebahas tentang dekolonisasi dalam kurikulum kita. Dari tema ini tuh kayak muncul gitu kan, pertanyaan, apakah pendidikan kita tuh benar-benar bebas dari warisan kolonialisme atau sebenarnya kita masih dikendalikan dengan cara berpikir dari Eropa? nah kalau kita ngomongin soal dekolonisasi, Ashcroft tuh pernah bilang, ini bukan cuma soal kemerdekaan politik, tapi proses membongkar sisa-sisa kekuasaan kolonial yang masih hidup di institusi, budaya, bahkan di pengetahuan. Nah, dalam konteks pendidikan sendiri, itu sering mempertanyakan dua hal, siapa yang suaranya paling didengar dan apa yang paling penting untuk dipelajari. Nah, misalnya kayak teori-teori politik, sosial, bahkan ekonomi sekalipun yang diajarkan di universitas-universitas di Indonesia itu mengambil perspektif Eropa. Padahal kan konteksnya masalah dari Eropa dan dalam negeri sendiri jauh berbeda tentunya. Nah, benar sekali. Ini sesuai dengan pandangan Gayatri Spivak pada tahun 1988 tentang kekerasan epistemic, yaitu ketika pengetahuan dari kelompok non-barat diabaikan serta dianggap tidak sah atau digantikan oleh kebenaran oleh alam kolonial. Nah makanya guys, dekolonisasi kurikulum itu sebenarnya adalah bentuk upaya kita untuk membebaskan diri dari hegemoni barat. Tapi bukan berarti kita itu anti barat ya. Nah namun itu tuh dianggap namun kayak itu tuh supaya pendidikan kita itu relevan dengan realitas sosial masyarakat yang ada gitu. Benar sih. Nah, kalau kita ngelihat ke sejarah ke belakang, itu sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia itu berakar dari dibentuk oleh Belanda sendiri. Misalnya kayak tujuannya itu mencetak pemikir kritis, tapi lebih ke menghasilkan tenaga administratif yang bisa mendukung kepentingan kolonial pada masa itu. Jadi kita tuh gak heran kalau sistem pendidikan kita terasa monoton, terus kayak membosankan atau segala macam, dan seakan-akan dirancang supaya kita terbiasa bekerja di bawah arahan bos gitu. Terus bukan untuk menilai, bukan untuk mandiri, tetapi ataupun berpikir secara out of the box. Sampai banget. Bahkan masih ada loh sistem-sistemnya tuh. Misalnya kayak gini, sistem ujian aja kita tuh yang harus seragam, terus penilaian yang lebih menekankan terhadap hafalan daripada pemahaman. Itu sebenarnya warisan dari sistem kolonial itu sendiri yang menilai kepatuhan daripada kreativitas. Nah, benar banget. Bahkan di kurikulum kita sekarang ini, kita masih menilai tinggi literatur dari Barat, seperti pemikir Locke, Weber, dan Durkheim. Tapi karya pemikir dari Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara dan Tan Malaka masih sering dianggap pinggiran. Terbukti juga karena mereka jarang banget ada di buku-buku pelajaran sekolahan. Ya, benar banget. Padahal Ki Hajar Dewantara sendiri pun udah nulis konsep merdeka, pendidikan merdeka sejak tahun 1930-an sebelum kita kenal merdeka belajar. Tapi sayangnya ide-ide itu jarang dijadikan dasar utama dalam kurikulum modern. Oh, jadi sebenarnya pendidikan kita di Indonesia tuh masih kayak menjiplak gitu ya. Mungkin bentuknya lokal, tapi isinya tuh masih penuh dengan kolonialisme atau mengarah pada teori-teori Barat. Bahkan kita lebih mengenal ilmuwan dari Barat kayak Marxisme atau kayak hal-hal yang kayak gitu deh. Dibandingkan ilmuwan dari tokoh-tokoh Indonesia kayak misalkan Tan Malaka yang pemikiran kiri dan lain sebagainya. Dia jaga terapan diri. Benar. Nah benar banget, menariknya ya guys, dekolonisasi kurikulum ini bukan cuma terjadi di Indonesia saja, tapi kayak ada di Afrika Selatan juga. Nah pada tahun 2015 mereka tuh mengadakan gerakan yang namanya Rhodes Must Fall. Iya sih, aku juga pernah baca artikel tentang beberapa mahasiswa di Universitas Cape Town yang menuntut patung Akses Rhodes sebagai warisan dari kolonial Inggris. Nah, mereka itu menuntut karena sebenarnya mereka itu mau kurikulum itu dihapus supaya universitas mereka itu mencerminkan atau menggambarkan Afrika Selatan gitu. Identitas Afrika.
Wah, benar banget tuh. Jadi kasus itu menunjukkan bahwa bukti dekolonisasi bukan hanya sekedar sebagai simbol, tapi juga sebagai tuntutan untuk mengubah cara berpikir dan isi pendidikan. Ya mirip juga kayak ada gerakan di Inggris tuh sendiri gitu, kayak banyak kampus tuh sekarang dituntut untuk decolonize the syllabus karena daftar pelajaran mereka tuh kayak 90% tuh berasal dari tulis dari kulit putih dari Eropa. Jadi decolonize the syllabus itu istilah yang lagi banyak dipakai nih di dunia pendidikan. Secara sederhananya artinya mereka tuh meninjau ulang materi pembelajaran supaya nggak hanya menonjolkan dari perspektif barat yang notabene dari negara bekas kolonial, tapi juga memberi ruang bagi pengetahuan, pengalaman, dan perspektif lokal dari negara atau di others atau global south yang terpinggirkan gitu. Nah kalau misalnya di Asia nih kayak India, pemerintah India sendiri itu udah kenalin karya-karya kayak teks-teks kuno seperti Arthasastra karya Kautilya dalam studi politik mereka. Jadi bukan cuma Plato dan Machiavelli itu bentuk reclaiming knowledge atau mengambil kembali pengetahuan yang selama ini diabaikan, dilupakan, bahkan ditekan karena didominasi budaya atau kolonial. Nah, jadi bukan cuma belajar tapi juga mengakui, merayakan dan memberi ruang pada pengetahuan lokal, tradisional atau kelompok yang terpinggirkan. Sebenarnya ya, aku ngelihatnya bahwa sebenarnya setiap negara-negara itu mencoba untuk menggali kurikulum dari tradisinya mereka sendiri. Nah, kita udah ngalamin nih diskusi panjang tentang bagaimana negara-negara di beberapa benua atau di beberapa negara itu tuh kayak berusaha menciptakan kurikulum baru yang tidak terkolonialisasi. Nah, terus muncul pertanyaan, kira-kira Indonesia bisa nggak ya di posisi itu kayak punya standar akademik nasional sendiri melalui tradisi gitu? Kalau sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik tentang gimana sih warisan kolonial itu terasa di dunia pendidikan di Indonesia. Karena jujur aja ya, di Indonesia sendiri sistem pendidikan masih banyak bayang-bayang kolonialisme. Bahkan dari sesimpel pelajaran sejarah aja tuh kayak banyak banget bumbu-bumbu kolonialisme dari Belanda, Jepang, negara-negara yang pernah menjajah kita. Makanya muncul pertanyaan tadi. Iya sih, aku setuju banget sama yang disampaikan sama Saula tadi. Kalau misalnya kurikulum kita itu masih berpusat pada pengetahuan barat, kemudian dari warisan-warisan kolonial, itu tuh bukan sejarah sebenarnya, tapi bukan juga teori sosial atau bukan juga ilmu politik, tapi semuanya itu mengutip dari budaya-budaya ataupun juga dari sistem pendidikan Eropa maupun Barat gitu kan. Terus kita juga jarang banget kan dengar tokoh dari Afrika, Asia Selatan gitu kan, atau bahkan dari Indonesia sendiri, karena memang udah tertutup sama warisan-warisan kolonial yang selalu mengedepankan nama-nama Barat, nama-nama Amerika atau Ya, nah itu dia tuh yang disebut tuh epistemic dominance gitu, atau dominasi pengetahuan dari suatu budaya. Nah, seolah-olah tuh yang paling ilmiah itu yang berasal dari barat, sedangkan yang lain-lain tuh kayak konsep-konsep yang lebih lokal, yang lebih lebih oriental mungkin, itu tuh dianggap nggak relevan gitu kayak di dunia akademik. Nah benar banget guys, dan ini tuh dekat banget sama kita sebagai mahasiswa HI. Kita tuh belajar realisme, liberalisme, marxisme, dan lain-lain kan. Tapi kayak nilai-nilai diplomasi Nusantara kayak gotong royong, kayak musyawarah, dan juga misalnya konsep harmoni sosial itu jarang banget dibahas sebagai teori. Bahkan malah kayak lengkap doang gitu dalam dunia akademik. Jadi kurikulum di Indonesia ini lebih ke distrik yang di barat kan, bukannya dari Indonesia itu sendiri. Nah, padahal itu semua bisa jadi alternatif epistemic yang disebutkan juga dalam karya Acarya tahun 2017 dalam Global International Relation Project, yaitu membawa perspektif global South ke dalam ilmu yang terlalu Eurocentris.
Dan ini juga sebenarnya berlaku sih di pendidikan yang kayak dari TK, SD, SMP, SMA. Yang paling kita tahu sebenarnya itu tuh pendidikan dasar untuk membentuk moral masyarakat Indonesia. Tapi semuanya dipenuhi dengan isi-isi dari kolonialisme Sumatera Barat, sehingga tentunya pasti akan menciptakan sesuatu yang berbeda di masyarakat kita. Dan itu contohnya mungkin dalam pelajaran sejarah ya, kayak misalnya dalam sejarah itu kita diajarin tentang kemerdekaan untuk melawan Belanda, dan jarang menyinggung gimana sih situasi pada saat itu, gimana sih cara kita berpikir pada saat itu, gimana sih cara masyarakat kita berpikir gitu pada situ. Nah, untuk melanjutin dari pernyataan yang disampaikan sama teman kita tadi, sebenarnya kayaknya sistem pendidikan zaman Hindia Belanda itu tuh bukan nggak hanya di tempat-tempat tertentu kayak sekolah aja, dan juga isi kurikulumnya itu sengaja disusun untuk mencetak pegawai administrasi kolonial. Jadi kayak bukan hanya sebagai pemikir kritis itu aja. Nah, makanya kayak kalau kita lihat sekarang ya, kadang semangat itu tuh masih ada, dan kayak pendidikan sekarang tuh sering diarahkan untuk memenuhi pasar tenaga kerja global, bukan untuk membuat kita membentuk kesadaran kritis atau misalnya membebaskan pikiran kita gitu. Nah, bener banget nih. Makanya muncul gerakan dekolonialisasi kurikulum di banyak negara. Misalnya kayak Afrika tadi dengan gerakan Afrika Selatan tadi dengan gerakan Rhodes Westphalia. Atau di Inggris juga ada kampanye Why is my curriculum white, yang menentang dominasi penulis dan teori kulit putih dalam universitas kayak yang dijelaskan Aziz tadi. Oh bener sih, Indonesia juga kayaknya udah mulai sih mau ke arah kayak gitu. Misalnya sih kayak beberapa universitas mulai kayak memasukkan perspektif lokal, seperti nilai-nilai kearifan Nusantara dan tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara atau Tan Malaka yang menegakkan pendidikan merdeka berbasis karakter bangsa. Yes, tapi sebenarnya ada lagi PR-nya, kayak yang dibilang sama Gayatri Sifak, this kind of stick, yang seringkali kelompok lokal ada atau komunitas itu yang masih minoritas pasti aja nggak punya ruang buat menentukan gimana mereka akan mendidik ataupun mencari pendidikan untuk mereka sendiri. Nah, benar banget guys, makanya itu penting untuk kita membuka ruang bagi mereka yang selama ini didiamkan, baik lewat riset, kebijakan, atau bahkan reformasi kurikulum nasional. Kalau pendidikan terus dikendalikan oleh standar global, maka kita cuma ganti bendera, tapi bukan cara berpikir. Ya, setuju banget. Jadi kolonisasi kurikulum itu bukan cuma soal mengganti buku atau materi di dalam apa yang kita pelajari, tapi soal mengubah cara kita melihat pengetahuan bahwa semua budaya punya nilainya sendiri dan semua itu bersikap setara, nggak ada yang terpinggirkan atau terlihat tradisional. Nah, kalau dari udah yang semua kita bahas nih, kayaknya jelas banget ya gitu, kayak dekolonisasi kurikulum tuh bukan cuma tentang nulis ulang silabus gitu, tapi tentang gimana sih kayak kita tuh membongkar cara berpikiran selama ini tuh nggak kita sadarin tuh pengetahuan itu ternyata punya kekuasaan. Jadi pengetahuan itu nggak notabene netral gitu. Jadi teori-teori yang kita pelajarin tuh pasti apa ya, gimana ya maksudnya, kayak pasti ada berasal dari suatu pihak untuk dapat suatu keuntungan gitu loh. Iya sih. Nah, bener banget. Seperti yang dibilang Vokal, pengetahuan dan kekuasaan itu saling membentuk. Selama yang dianggap pengetahuan sah, cuma yang datangnya dari barat doang. Maka struktur kekuasaan kolonial itu masih terus hidup, cuma dalam bentuk yang lebih halus. Makanya penting banget buat mengakui dan memasukkan sumber-sumber pengetahuan dari masyarakat lokal, adat, dan budaya yang selama ini dimarginalisasikan. Itu jadi upaya melawan epistemic violence yang disebut Spivak dan Doskel tadi. Iya juga sih, pendidikan yang benar-benar merdeka itu sebenarnya bisa menumbuhkan kesadaran yang lebih kompleks untuk kita semua. Terus juga kayak yang dibilang sama Paulo dalam pedagogi
of the percent pendidikan itu bukan menjelajahi misi kepala murid saja, tapi kayak membangkitkan kesadaran untuk berpikir dan juga bertindak sesuai dengan tanpa arahan dari kurikulum yang membatasi. Nah itu dia poin pentingnya guys. Asalnya kalau pendidikan kita itu masih diarahkan buat menjebak kerja, bukan pemikir, nah maka berarti kita itu masih berjalan di rel kolonial gitu. Jadi dari diskusi panjang kita yang sedikit berat ini, jadi sebenarnya mungkin nggak sih pendidikan kita ini bebas dari warisan kolonial? Mungkin aja sih sebenarnya. Mungkin aja sih kayak Tapi butuh kesadaran lebih dalam dan lebih kolektif sendiri, mungkin dari pemerintahnya atau dari dosen atau pengajar. Iya benar. Nah butuh keberanian untuk menentang normalitas atau hal yang udah kita anggap biasa aja di kurikulum lama kita, dan mungkin kita akan membuka ruangan baru bagi berbagai bentuk pengetahuan tradisional yang atau pengetahuan lokal kita. ya, karena dekolonisasi itu bukan berarti menolak barat sepenuhnya, tapi guys menempatkan semuanya itu sumber pengetahuan itu pada posisi setara gitu. Dan itu semua bisa kita mulai dari ruang kelas, dari guru, dosen, maupun dari mahasiswa itu sendiri. Itu mungkin ada pembenahan ya, pembenahan dari pendidiknya sendiri, terus pemerintah, Dari universitas dan biar nanti lama-kelamaan kayak bisa menciptakan kebiasaan dan mulai menyebar mungkin ke SD, SMP, SMA gitu. Jadi kayak nanti kehidupan sosial kita mungkin udah bisa kayak sesuai dengan tradisi atau norma-norma yang ada. Oke. Semua perspektif dari teman-teman kita udah kita dengerin. Jadi podcastnya tentang dekolonisasi kurikulum, mungkinkah pendidikan kita bebas dari warisan kolonial? Mungkin aja bisa, tergantung siapa yang inginnya ya. Nah, semoga diskusi kita ini bikin kita sadar bahwa sebenarnya kita ini masih di dalam lautan kolonialisme. Tapi aku harap juga semoga cara berpikir kita, sistem pendidikan kita berubah menjadi lebih baik. Mungkin sampai sini aja podcast kami. Sampai jumpa. One is the loneliest number that you'll ever do.